semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu konsep dasar moral, penyimpangan perilaku, pelajar dan bentuk penyimpangannya, serta peran sekolah dalam membentuk karakter moral anak. Mari kita mulai pembahasannya secara lebih mendalam. Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar moral. Moral adalah seperangkat nilai, aturan, dan prinsip yang menjadi pedoman seseorang dalam menentukan mana perilaku yang benar dan mana perilaku yang salah. Moral menjadi dasar bagi seseorang untuk bertindak sesuai norma dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Moral tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi terbentuk melalui beberapa faktor, seperti yang pertama, ada keluarga, di mana sebagai tempat pertama, anak belajar tentang benar dan salah. Kedua, ada agama, yang memberikan pedoman nilai-nilai kebaikan. Ketiga, ada budaya dan lingkungan sosial yang membentuk kebiasaan sehari-hari. Terakhir, ada pengalaman pribadi, yang mengajarkan akibat dari setiap tindakan. Dengan kata lain, moral adalah fondasi utama pembentukan karakter seseorang. Tanpa moral yang kuat, seseorang mudah melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Materi kedua yaitu penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku adalah tindakan seseorang yang bertentangan dengan norma, aturan, maupun nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan perilaku bisa bersifat ringan hingga berat, tergantung tingkat pelanggarannya. Ada beberapa penyebab penyimpangan perilaku, antara lain. Yang pertama, ada kontrol diri yang lemah, sehingga mudah terpengaruh dorongan emosi. Kedua, lingkungan atau teman sebaya yang negatif, yang mendorong perilaku untuk menyimpang. Ketiga, ada kurangnya pengawasan dari orang tua atau sekolah. Keempat, tekanan sosial, seperti keinginan untuk diakui atau diterima dalam suatu kelompok. Yang kelima, ada kebutuhan meluapkan perhatian, terutama pada anak remaja yang merasa kurang diperhatikan. Contoh penyimpangan perilaku meliputi tindakan seperti bullying, mencuri, berbohong, vandalisme, hingga kekerasan fisik. Jika tidak ditangani, penyimpangan perilaku dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius di masa depan. Materi ketiga yaitu pelajar dan bentuk penyimpangan perilakunya. Pada masa remaja, pelajar berada dalam fase pencarian jati diri. Mereka mulai ingin diakui, ingin mencoba hal baru, dan seringkali dipengaruhi pergaulan. Hal ini membuat pelajar lebih rentan melakukan tindakan penyimpangan. Beberapa bentuk penyimpangan perilaku di lingkungan pelajar diantaranya adalah: yang pertama, ada bolos sekolah, yang menunjukkan rendahnya disiplin dan tanggung jawab dari siswanya. Yang kedua, mencontek, yang mencerminkan kurangnya kejujuran dan kepercayaan diri. Ketiga, ada bullying, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Yang keempat, ada perkelahian antar pelajar, yang menunjukkan kontrol emosi yang buruk. Kelima, ada pelanggaran tata tertib, seperti terlambat, tidak memakai seragam, atau membawa barang terlarang. Dan keenam, ada penyalahgunaan media sosial, seperti menyebarkan hoaks, cyberbullying, atau konten tidak pantas. Perilaku-perilaku tersebut menunjukkan bahwa pembentukan moral pelajar masih membutuhkan bimbingan dari berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat, dan sekolah. Materi keempat yaitu sekolah sebagai pembentuk karakter moral anak. Saat ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga berperan sebagai lembaga pembentukan karakter moral. Melalui pembiasaan, bimbingan, dan keteladanan, sekolah dapat membantu siswa mengembangkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa peran sekolah dalam membentuk karakter moral antara lain adalah: yang pertama, melalui pendidikan dan pengajaran. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Kedua, melalui pembiasaan. Kegiatan rutin seperti upacara bendera, doa bersama, piket kelas, dan aturan kedisiplinan membantu siswa membentuk karakter baik. Ketiga, melalui keteladanan guru. Guru sebagai fitur yang dekat dengan siswa harus menunjukkan sikap santun, disiplin, dan bertanggung jawab. Sikap guru akan menjadi contoh yang ditiru oleh siswanya. Keempat, melalui lingkungan sekolah yang positif. Sekolah yang aman, nyaman, dan penuh penghargaan membantu siswa merasa dihargai sehingga lebih mudah mengembangkan moral. Kelima, melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Kegiatan seperti pramuka, organisasi siswa, atau kegiatan sosial mengajarkan nilai kerjasama, kepemimpinan, solidaritas, dan empati. Dengan adanya peran tersebut, sekolah membantu siswa tumbuh menjadi pribadi yang memiliki karakter moral yang kuat, bukan hanya cerdas dalam akademik, tetapi juga mampu berperilaku baik dalam masyarakat. Jadi, kesimpulannya, moral adalah dasar penting dalam kehidupan manusia. Dengan memahami penyimpangan perilaku dan peran sekolah dalam pembentukan karakter, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.